namun juga kocak satu sama lainnya. Lewat unggahan di media sosialnya, Densu dan Olive kerap membagikan kebersamaan mereka yang penuh dengan tawa serta canda. Pemirsa Silet RCTI, permasalahan masa lalu antara Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan yang kini kembali mencuat masih terus bergulir panas. Merasa apa yang dilakukan sudah kelewatan, Densu akhirnya melaporkan DJ Ferny ke Polda Metro Jaya dengan pasal berlapis terkait pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Di balik langkah tersebut, Densu pun mendapat dukungan dari sang istri tercinta Olivia Alan. Meski dirinya berbesar hati karena memang sudah mengetahui apa yang terjadi sebelum menikah, namun Olive meminta Densu untuk memikirkan perasaan keluarga tercinta termasuk dirinya. Tak hanya Olive, Densu juga mendapat dukungan dari sang mama, Meiske Sumargo, yang merasa tindakan Ferny sudah sangat kelewatan, apalagi membuka luka lama yang sangat menyakitkan. Iya, istri mah support aja karena menurut istri ini kan masa lalu saya. Dia juga nggak ada masalah. Cuman dia berharap jangan sampai nanti ke depannya ini mempengaruhi reputasi, kredibilitas ya. Iya, dia bilang bagus itu, kamu harus tegas. Karena mama lihat kamu itu terlalu suka kasihan sama orang. Kadang-kadang kamu nggak tega tapi kamu sendiri yang rusak. Jadi kamu itu makin dewasa, kamu sudah punya keluarga, udah punya istri. Kamu juga harus bisa jaga perasaan istrimu, mertuamu. Jangan kamu kayak dulu lagi. Ini sikap yang benar, supaya orang tahu kalau kamu itu jalannya lurus. Sikap Olive sebagai istri yang selalu setia berada di sisi Densu dalam keadaan sesulit apapun, mendapat pujian dari ibu mertua tercinta. Meiske bahkan memuji Olive yang tidak terpengaruh oleh kasus masa lalu Densu yang seharusnya sudah selesai. Namun kembali dibuka oleh sang DJ. Ia pun turut mengatakan bahwa Olive sangat mirip dengan dirinya yang cuek dan tomboy, namun tetap saling terbuka dalam rumah tangga dalam permasalahan apapun. Kalau Ci Olive juga sudah tahu, dulu kan sudah dicerita gitu. Jadi makanya kemarin saya ketemu malahan Olive orangnya juga santai kok. Kan karakternya ada mirip mama juga, agak cuek gitu. Iya, Olive ini orangnya juga kan dia ada tomboy-tomboy juga kan. Jadi kayak mama si gadis tomboy-tomboy. Jadi dia untuk Bang Denny itu luar biasa sekali. Karena mereka ini dua orang saling terbuka. Karena itu ya Mam ajar waktu orang punya pernikahan 3 bulan itu saya ada bicara sama Ci Olive, ada bicara sama Denny. Kalian di dalam satu rumah tangga tidak ada 2 nakoda kayak kapal ya. Kita mengalah bukan untuk kalah. Kalau kita benar, kita mengalah untuk demi kita punya kemenangan dalam rumah tangga gitu. Karena begini, setiap manusia dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, kecil besarnya. Jadi yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Nah gitu. Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu loh. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya, ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gak? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Tidak hanya memberikan dukungan, Olive bahkan turut membantu Densu untuk memperkuat kesaksian. Salah satunya dengan meminta sahabatnya Kalina Oktarani yang juga mengetahui awal mula permasalahan tersebut. Kalina pun mengaku dirinya heran dengan aksi Ferny yang seolah tidak ada habisnya, bahkan membuka luka lama Densu dan keluarganya. Apalagi
Kini Densu sudah menikah dengan Olive, sehingga tentunya perbuatan tersebut menyakiti lebih banyak hati. Lantas bagaimana pula dukungan dari Lady Nayuan dan Randy ke Jarnet yang juga sahabat Densu dan sempat tampil di podcastnya? Gini loh, aku akan mensupport teman aku yang membutuhkan bantuan aku, karena aku juga di sini juga kan waktu itu sebagai pendengar dari ceritanya Densu. Jadi sekarang aku coba untuk yang namanya gini, aku netral, di mana aku akan menceritakan apa yang aku tahu, apa yang aku dengar, dan aku tidak akan melebihkan apapun. Dan aku berharap kedepannya Denny Summargo dan Olive tuh baik-baik aja, nggak usah ada berita-berita miring apa-apa lagi, karena kan nggak enak ya hidup tuh ada berita ini berita itu gitu. Jadi dan nggak nyaman aja gitu loh. Gitu. Jadi ini support aku buat mereka, semoga mereka cepat lewatin masalah ini. Dari Ci Olivia bilang, lu mau nggak jadi saksinya laki gue gitu? Ya ayo, nggak masalah. Dan aku akan cerita apa adanya gitu, yang aku tahu ya, gitu aja. Belum. Aku sempat ngobrol kemarin sama dia, dibilangnya dia juga belum tahu kapan ada panggilan juga ke polisi. Jadi ya kita tunggu aja gitu. Itu mah ya, karena kita nggak mau ini ya, nggak mau dilebarin, maksudnya pokoknya doa yang terbaik buat Densu sama Ci Olive. Ya, di tengah permasalahan yang kini menerpa, Denny Summargo dan Olivia Alan tetap menjalani pernikahan mereka dengan penuh keharmonisan di usia pernikahan hampir 3 tahun. Mereka pun kini juga tengah dalam penantian untuk mendapatkan momongan. Bahkan Olive sempat 2 kali mengalami keguguran. Meski belum dikaruniai buah hati, namun tak lantas membuat Densu dan Olive menjalani rumah tangga mereka dengan penuh kesedihan. Mereka justru dikenal sebagai pasangan yang tak hanya harmonis, namun juga kocak satu sama lainnya. Lewat unggahan di media sosialnya, Densu dan Olive kerap membagikan kebersamaan mereka yang penuh dengan tawa serta canda. Aku udah booking 1 studio premier sama semuanya. Nonton aja. Kenapa sih kamu nggak mau nonton film sekarang? Masih sakit hati ya guys. Ngambek. Masih sakit hati guys. Ngambek. Kamu Apa? Gue nggak disuruh dipoto, gue nggak mau nonton, nggak apa-apa. yang tapi yang nyusul kan? Harus nyusul makan. Jangan gitu dong. Oke kau. Jelek. Aku suka kenapa kamu pukul orang pakai telepon. Terus kamu posting aja ngajarin. Aku telepon kamu kan ngajarin. Wardrobe Solo siapa ya yang pakainya? Si Gebi. Oke lo bawa tanah. Pantun dong ya. Lah, masa udah buka lo buat anak. Iya, aku beliin kamu. Tadi aku yang bayar. Oh iya. Ini kalau kau kesal, kau pukul aja dia. Jangan dibayar. Oh, kau udah gede cantik. Iya, udah ada. Program hamilnya tuh kita cek, karena kemarin tuh kan aku cerita si Olive sih yang cerita, karena aku nggak ngerasa berani untuk cerita kan. Itu ada kondisi janin yang kurang kuat, jadi sempat keguguran 2 kali. Jadi kita cek kenapa bisa janinnya kurang kuat dan lain-lain. Dan alasan kenapa saya tidak announce, karena saya ingin mengurangi bentuk orang ikut campur. Karena menurut aku yang kasihan ceweknya. Kalau cowoknya kan nggak terlalu, ceweknya tuh yang pasti stressful dan segala macam. Di sisi lain, setelah sekian lama bungkam,
DJ Ferny Hassan pun akhirnya angkat bicara terkait pelaporan Denny Sumargo terhadap dirinya. Lewat unggahan di media sosial, ia mengungkap bahwa sama sekali tidak menghapus unggahan yang disebut-sebut menantang Densu untuk tes DNA ulang. Ia pun turut membantah bahwa telah memblokir akun Instagram Densu, bahkan sudah menyiapkan kuasa hukum untuk menghadapi permasalahan pelik yang kini terjadi. Saya sama sekali tidak hapus video tersebut karena saya arsipkan video itu. Saya simpan buat pelaporan netizen yang begitu menyakitkan hati saya dengan ucapan yang tidak tahu menahu tentang kehidupan saya. Dan saya tidak ngeblok IG dia ya. Coba dilihat lagi yang ngeblok siapa. Tulis DJ Ferny. Hanya tes DNA lah bukti yang paling terkuat untuk bisa terungkap semuanya di sini siapa yang benar di antara aku dan Denny. Saya ngomong dulu, saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Meninggalkan semakin panasnya polemik antara Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan. Di lain kisah, Cinta Kuya baru-baru ini menuai kehebohan warganet lantaran gaya hidupnya yang menuai pujian warganet selama menjalani kuliah di Amerika Serikat. Di saat uang bulanannya menipis, Cinta memilih untuk tidak meminta kepada kedua orang tuanya. Gue bangga ya, Cinta tuh walaupun dia artis, dia juga anak orang mampu, anak orang berada, tapi dia di sana survive dan struggle. Kan gue juga tidak memberikan uang berlebihan di sana. Dia untuk mencari uang jajan tambahannya, kalau mau lebih dari uang yang gue kasih, ya dia kerja, ya dia harus berpikir keras. Menurut gue, anak emang gak boleh dimanjain banget. Meninggalkan semakin panasnya polemik antara Denny Sumargo dan DJ Ferny Hassan, hingga potret kemandirian Cinta Kuya rela kerja paruh waktu demi mengirit biaya kehidupan di Amerika Serikat. Selanjutnya, simak heboh dan serunya aksi Ayu Ting Ting. Dikenal sebagai diva dangdut, ternyata hidup keseharian Ayu Ting Ting sangat membumi. Begitu dekat dan tak pernah jaim pada tetangga. Lantas seperti apa keseruan Ayu bersama warga di kampungnya?